Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita masing-masing tenangkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Sampai saat ini kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan yang agung dan mulia. Marilah syukuri karya agung yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini. Yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk berdiri. Dan kita nyanyikan semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati kita, Tuhan beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Pujilah Tuhan segenap jiwaku. Pujilah Tuhan segenap jiwaku, nama kudusnya pujilah selalu, dan jangan lupa kebajikannya, dosamu hapus oleh pengampunan, bahkan penyakit sudah disembuhkan, hidupmu jadi pulih dan lega. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Dan marilah kita mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lapang dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ketika kita memperhadapkan hidup kita dengan perintah-Nya, membuat kita lalu menyadari terkadang kita belum sepenuhnya menghadirkan kehidupan bersesama yang memuliakan nama Tuhan. Telah banyak perbuatan yang kita lakukan menyimpang dari kasih Tuhan,
tatkala kita membiarkan diri kita dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan sesama, walaupun kita mampu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Pada kesempatan hari ini, marilah dengan sadar masing-masing kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa kita secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi Kasih Tuhanku Lembut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Dan sebelumnya mari kita mendengarkan nats persembahan
Dari Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyikan Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap akan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Gugur sumanga buang ponotongan penaku. Lamora na usorongan pemalaku mati puan. Kuranwan amit tarimai tumitu pemengaku. Ya tegur sumangaku belana mama semi. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Terima mi pemalaku, tuku surung mati puan. Denopa nabu sarungo, dio olo mi o Yesus. Ya mote tuku sorongan, susi bisa anakku. Pasake mika tuangku, solate penombaku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pada saat ini firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari karunia-Mu ini. Engkau setia memberkati kami semua, memberikan kami kesempatan menikmati hari ini, hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua, dan di dalamnya Tuhan Engkau memperkenankan kami untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah hari Minggu yang kami lakukan secara virtual pada saat ini. Tuhan bersama dengan kami dalam ibadah saat ini. Terlebih ketika firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami dimampukan untuk memahaminya, dan kami boleh dikuatkan memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Perlengkapi hamba-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu ini sungguh dimampukan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama pada saat ini terambil dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata,
kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin firman Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang kedua telah dipilih dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bersama-sama mendengarkan berita Injil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35.
Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pada bulan yang lalu kita sudah sangat banyak mendengarkan kisah tentang Yakub beserta dengan anak-anaknya. Kisah tentang Yakub bersama dengan ke-12 anak-anaknya, di mana salah seorang anak Yakub bernama Yusuf mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa berat. Dia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya yang lain yang merasa iri kepadanya, karena saudara-saudaranya yang lain berpikir bahwa Yusuf ini mendapatkan kasih yang lebih dari ayah mereka. Oleh karena rasa iri, oleh karena rasa marah kepada Yusuf, sehingga saudara-saudaranya ini merancangkan hal yang jahat, ya, merancangkan hal yang jahat kepada Yusuf. Yusuf lalu dijual
dibawa ke Mesir. Di sana dia harus menjadi budak. Ya. Sekalipun pada akhirnya dia menjadi orang kepercayaannya Potifar, tetapi setelah itu dia harus berhadapan dengan sebuah situasi di mana Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Ya, dia difitnah. Dan pada akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Dia masuk penjara bukan oleh karena dia sudah melakukan kesalahan, tetapi karena difitnah. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita memperhatikan lebih jauh tentang bagaimana perjalanan kehidupan seorang yang bernama Yusuf, ketika dia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya yang membenci dia, yang harus berhadapan dengan saudara-saudaranya yang merancangkan hal yang jahat, yang sudah menjual dia. Bayangkan ya, saudaranya sendiri menjual dia. Dan itulah awal mula dia merasakan penderitaan, difitnah dan dipenjara. Tentunya sebagai manusia biasa kita lalu berpikir bahwa kasihan ini Yusuf. Bahkan kalau seandainya kita yang mengalami apa yang terjadi pada Yusuf, kita bisa lalu berada dalam keadaan yang marah besar. Tidak tertutup kemungkinan kepada saudara kandung sendiri. Ya, siapa yang mau dirancangkan hal yang jahat, Bapak Ibu? Pasti tidak mau. Siapa yang mau difitnah? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau dipenjara oleh karena tidak melakukan sebuah kesalahan? Tidak ada yang mau. Tetapi ini semua harus dirasakan dan dihadapi oleh seorang yang bernama Yusuf. Dan singkat cerita, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pada akhirnya Yusuf menjabat sebuah kedudukan di Mesir yang luar biasa, menjadi orang kepercayaannya Firaun, dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang pada saat itu berada dalam keadaan kelaparan yang menimpa kehidupan mereka. Ketika ayahnya sudah mati, Yakub, saudara-saudaranya ini ketakutan nih. Jangan sampai ini Yusuf balas dendam. Bayangkan ya. Bayangkan kita sudah merancangkan hal yang jahat kepada Yusuf ini. Pasti saja dia akan membalas dendam karena tidak ada mipapata. Pikiran mereka, akal mereka sebagai manusia. Karena itu mereka takut untuk berjumpa dengan Yusuf dalam bagian pembacaan kita yang pertama. Dan karena itu mereka bermufakat untuk datang kepada Yusuf dan lalu mengatakan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, mengatasnamakan ayah mereka. Bapak kita katakan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Dalam ayat 17 pasal 50 dari kitab Kejadian. Mengatasnamakan ayah mereka, Yakub. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf bersedih. Kesaksian Alkitab yang kita baca bersama dalam pembacaan yang pertama tadi dikatakan bahwa Yusuf menangis. Kenapa Yusuf menangis? Apakah dia menangis karena marah kepada saudara-saudaranya? Dia mengingat kembali peristiwa yang pahit yang sudah dilaluinya? Tidak sama sekali. Yusuf menangis pada saat itu ketika mendengarkan kata-kata saudara-saudaranya, karena dia merasa, oh ternyata ya tesyuluku napalan penapatar rupa pale tua pamangka napogau. Sedangkan saya sendiri sudah tidak mengingat itu. Yusuf lalu mengatakan kalimat penghiburan kepada saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku ini kah pengganti Allah. Dalam ayatnya yang ke-19, Yusuf mengingatkan mereka, menghibur mereka, jangan takut. Yusuf menyadari bahwa dia bukan pengganti Allah yang akan menghakimi saudara-saudaranya atas tindakan jahat yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf. Yusuf sadari itu. Dan terlebih lagi bahwa ketika Yusuf hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah, hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepada Allah, dia dimampukan untuk melihat rancangan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya.
Dia lalu mengatakan, memang kamu ini sudah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya itu untuk kebaikan kita, untuk bangsa kita, dalam ayatnya yang ke-20. Sungguh indah apa yang boleh dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf. Yusuf manusia biasa seperti kita, Bapak Ibu. Ya, yang juga punya kelemahan, yang juga punya keterbatasan, yang juga memiliki rasa marah. Tetapi ketika dia hidup sekali lagi dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, peristiwa pahit yang dialaminya tidak lalu membuat dia berada dalam rasa dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia betul-betul hidup sebagai saudara bagi semua yang ada di sekitarnya, saudara-saudaranya yang lain, hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Bukan sebuah perkara yang mudah ya Bapak Ibu, untuk mengikuti keteladanan yang telah dinyatakan dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Tetapi inilah salib yang harus dipikul. Inilah sebuah hal yang harus kita nyatakan, kita teladankan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Dalam Injil Matius tadi, perumpamaan tentang pengampunan menjawab semuanya. Kenapa sih kita harus menyatakan pengampunan kepada saudara-saudara kita? Kenapa sih kita harus hidup dalam keadaan yang penuh dengan kasih mesra dengan saudara-saudara kita? Jawabannya ada dalam Injil Matius. Karena kita sudah menikmati pengampunan dalam Kristus Yesus. Bayangkan, kita telah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Dosa-dosa kita telah dihapuskan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Siapakah kita, Bapak Ibu? Sehingga Allah sungguh mengasihi kita. Sehebat apakah kita ini sampai Allah mau menyatakan kasih-Nya, memberikan pengampunan kepada kita? Seharusnya yang kita dapatkan ialah murka Allah karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Terkadang sekalipun kita sudah tahu bahwa itu mendukakan hati Tuhan, tapi karena itu yang lebih utama dalam hati dan pikiran kita, ya kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Muiraka ditandai kumua salah toh, tetapi karena losong siamo tulan penanta tu apa senga, akhirnya yang dalam hati yang kita lakukan. Kita tidak lagi mempedulikan firman Tuhan. Kita tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat teguran firman Tuhan, karena kita katakan lampiki akalino. Kita masih dalam dunia. Tetapi sungguh luar biasa. Sekalipun kita sudah sangat hebat menyakiti hati Allah melalui tutur kata, melalui perbuatan, dan juga melalui pikiran kita, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap menyatakan pengampunannya bagi kita. Allah menyatakan karyanya yang luar biasa, menuntun kita untuk kembali kepadanya. Nah, karena itulah kita diarahkan juga untuk hidup dalam pengampunan, memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau dalam surat Roma tadi, ya kita bukan Allah. Kita bukan Allah yang akan menghakimi saudara-saudara kita. Kita tetap hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu hidup bersama, menerima kekurangan, kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita pun sebagai manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Nah, karena itu melalui perenungan firman Tuhan saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengimani dalam perjalanan kehidupan kita bahwa Allah selalu merancangkan segala yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan baginya, Allah tetap menyatakan kasih-Nya yang besar dengan menyatakan rancangan-rancangan yang akan mendatangkan kebaikan, damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan ketika kita sudah hidup dalam iman yang benar, meyakini bahwa Allah selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan ini,
kita lalu diarahkan untuk senantiasa menjalin hidup bersesama yang memuliakan Allah. Hidup saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Hidup untuk senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hidup untuk senantiasa saling menasehati. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang keliru, ya, menasehati dengan penuh kasih. Susina kita lan kombongan dalam jemaat. Mungkin saja dalam perjalanan kehidupan persekutuan kita ada hal-hal yang sudah mendukakan hati kita. Terlebih pasti mendukakan hati Tuhan. Mungkin ada tindakan, perbuatan, tutur kata, pemikiran-pemikiran dari sesama kita, saudara-saudara kita dalam persekutuan yang sudah mengecewakan kita. Ya marilah kita hidup berdampingan untuk saling menegur, saling memberikan nasihat, saling hidup penuh kasih satu dengan yang lainnya. Tidak ada kita yang sempurna. Kalau penggambaran dalam suratnya Paulus, kita ini satu tubuh, masing-masing punya tugas yang berbeda-beda, punya kelemahan yang berbeda-beda, tetapi kita diajak untuk ya tetap bersatu hati, sehati sepikir, seia sekata, untuk lalu berjalan bersama, hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan. Memang bukan perkara mudah Bapak Ibu, karena kita ini manusia biasa, pempiran-piran, ditoleh-toleh pokade, bahwa kita manusia biasa. Tetapi ingat, dalam keadaan kita sebagai manusia biasa, Allah mengaruniakan kita Roh Kudusnya untuk lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Sekali lagi, kita manusia biasa, punya kelemahan dan keterbatasan. Kita akui itu. Tetapi sadarilah Bapak Ibu, dalam kelemahan dan keterbatasan kita, dalam keberadaan kita sebagai manusia, Allah mengaruniakan kita Roh Kudusnya untuk memampukan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, termasuk berbicara pengampunan. Kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Karena dia hidup penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Dimampukan untuk melihat rancangan Tuhan yang terjadi melalui dirinya. Ternyata kepahitan yang dia alami, di balik kesemuanya ada rancangan Tuhan yang indah, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya bagi saudara-saudaranya yang lain, tetapi untuk bangsa yang besar. Dia bisa dimampukan melihat ke depan. Nah demikian pula kita, pasti kita akan dimampukan untuk lalu melihat segala rancangan Tuhan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Entahkah itu segala yang indah yang kita nikmati, termasuk juga segala kepahitan yang kita alami. Ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara atau keluarga kita, tetapi untuk semua. Minggu lalu kita berada dalam satu tema perenungan. Ya, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Ya, jadi tanggung jawab kita ialah untuk menjadi duta-duta Allah dalam dunia ini, mengarahkan orang untuk datang kepada jalan keselamatan yang satu-satunya. Bagaimana caranya? Apakah kita hanya bisa berkhotbah atau memberitakan firman Tuhan di pinggir-pinggir jalan seperti orang-orang Farisi dalam kisah di dalam Alkitab? Tidak hanya itu Bapak Ibu, tetapi melalui sikap hidup kita dimanapun kita berada. Ketika orang melihat kehadiran kita dan menyatakan ini loh kehidupan orang yang diselamatkan, orang akan digiring untuk datang kepada Yesus. Oh, nang masan nang tongan ki ia pale, kema apa tongan ki laku puang Yesus. Senang sekali pada kehidupan kita, berbahagia kita, bersuka cita kita hidup dalam Yesus. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah. Kita dimampukan untuk senantiasa hidup dengan penuh kasih, sekalipun itu berat. Nah karena itu marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjalani dan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dalam keberadaan kita masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita senantiasa hidup bersesama bagi kemuliaan Allah. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita lemah dan punya keterbatasan.
Tetapi mari kita senantiasa hidup dalam penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan akan memampukan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Hidup kita sungguh berarti di hadapan Tuhan. Dia sungguh mengasihi kita dan telah menyatakan anugerah keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena anugerahnya pula, sehingga kita bisa hidup dalam dunia ini berdampingan dengan begitu banyak orang, hidup bersama-sama dengan keluarga, hidup bersama dalam persekutuan, hidup bersama dalam masyarakat di sekitar kita. Dan ketika kita hadir di tengah-tengah kebersamaan itu, kita sungguh dipanggil untuk senantiasa hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dianugerahi berbagai karunia yang terbaik dari Tuhan. Mari pergunakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkau sungguh Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang setia, Allah kami yang sungguh baik, yang senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah Allah kami yang telah menganugerahkan bagi kami segala pemberian karunia yang terbaik, sehingga semuanya boleh kami pakai dalam menjalani dan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan kesehatan dan kekuatan yang asalnya daripada Engkau. Bahkan terlebih Tuhan, Engkau memberikan kami waktu, kesempatan yang indah pada saat ini untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah hari Minggu yang dilakukan secara virtual. Biarlah segala yang boleh kami lakukan saat ini Tuhan, penyembahan kami, pujian kami, semuanya berkenan bagi-Mu, sungguh-sungguh akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini, firman-Mu boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Tolong kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Perkara ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk kami lakukan, menyatakan pengampunan bagi saudara-saudara kami yang telah menyakiti hati kami. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepada Engkau,
kami akan dimampukan untuk memberlakukan semuanya itu. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu Tuhan, yang dalam minggu ini boleh menikmati pertambahan usia setahun. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang boleh mereka alami melalui pertambahan usia ini. Tuhan karuniakan panjang umur, kesehatan selalu, sehingga di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kekasih-kekasih kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dan semakin setia bersyukur hanya kepadamu. Kami pun bersyukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati sukacita oleh karena dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan menambahkan satu anggota keluarga melalui kelahiran anak dan cucu. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Yakobus Rante yang boleh dikaruniai seorang anak perempuan pada tanggal 31 Agustus, keluarga Silas Bangre yang boleh dianugerahi seorang cucu laki-laki pada tanggal 9 September 2020, dan juga keluarga Hasiholan Pasaribu yang boleh menerima seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sempurnakan sukacita yang mereka alami Tuhan. Mari berkati anak-anak yang Tuhan baru anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah boleh bertumbuh dengan sehat dalam kasih sayang Tuhan, menjadi anak yang sungguh takut akan Tuhan. Berkati ibu yang baru saja melewati proses persalinan, biarlah kembali dipulihkan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati, berdoa bagi kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Seperti yang kami ketahui keberadaannya, Bapak Samuel Mempun di Rumah Sakit Pelamonia, Bapak Ferry Patiallo di rumah, Bapak Tanan Romba di rumah, Bapak Argo Suppa di rumah, anak dari Bapak JP Malimongan yang dirujuk dari Palopo dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Dayak, kekasih kami Bapak Dr. Andus Luther Mangalik di rumah, Nyonya Suryati Ganda Kusuma di rumah, dan juga kekasih kami Nyonya Lili Freddy Sau yang saat ini dalam pemulihan. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi ini. Engkau Allah yang tetap memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga melalui kesemuanya sungguh berkat kesembuhan dan kepulihan boleh mereka nikmati dalam kehidupannya. Tuhan, kuatkan dan hiburkan kekasih kami Bapak Andarias Dalung yang saat ini Tuhan berada dalam duka cita oleh karena orang tua kekasih Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 11 September 2020 di Toraja. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini, menguatkan dan menghiburkan mereka di dalam menghadapi duka ini, sehingga dalam iman mereka tetap meyakini bahwa di balik duka yang mereka alami ada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan rumpun keluarga dan bagi kami semua. Tuhan hadir memberkati semua jemaat-Mu dalam keberadaan masing-masing. Mari berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam tugas pekerjaan, berkati dalam segala usaha-usaha yang ditekuni, bahkan segala rencana dan harapan mereka. Tetap karuniakanlah kesehatan kekuatan kepada semua jemaat-Mu, sehingga boleh dengan penuh sukacita menjalani kehidupan ini dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan boleh menikmati segala berkat-berkat yang terindah dan yang terbaik dalam kehidupan jemaat-Mu. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan berkati, baik dalam pertumbuhan, perkembangan, terlebih juga dalam pendidikan mereka. Anak-anak muda-Mu dalam perjuangan mereka menata masa depan, Tuhan mampukan. Biarlah mereka senantiasa tetap berjalan dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami yakin bahwa di dalam penyerahan sepenuhnya kepadamu
ada masa depan yang indah yang Tuhan boleh nyatakan bagi semua anak-anak-Mu ini. Kami pun menyatukan hati berdoa bagi anak kekasih Hardinal Tinting yang saat ini sementara mengikuti tes caba PK di Pakato, dan juga Sepriono yang akan mengikuti tes CPNS dalam waktu dekat ini. Dan mungkin masih ada di antara anak-anak kami yang lain yang juga dalam proses mengikuti berbagai tes sehubungan dengan kerinduan mereka mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam setiap proses yang mereka jalani. Biarlah dalam campur tangan-Mu semuanya berjalan dengan lancar, dan Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkenan bersama dengan kami. Biarlah Engkau sungguh berkenan atas segala bentuk pelayanan yang boleh kami lakukan dalam ibadah hari Minggu ini. Mari berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah melaksanakan pelayanan pada saat ini. Tim multimedia, jemaat Biringkanaya, kantoria, pianis, bahkan semua majelis gereja. Biarlah ya Tuhan, semuanya senantiasa dikaruniakan kesehatan dan kekuatan, kesabaran dan kesetiaan untuk mengangkat pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami Tuhan, mari berkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas mereka. Tetap karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada Engkau, sehingga semua pemerintah kami boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan tetap takut akan Tuhan. Ya Allah kami, hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-21 demikian. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita menyanyikan Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdiri untuk
jemaat Tuhan, pergilah dan nyatakanlah kasih untuk menciptakan hidup bersesama yang memuliakan Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi Mari Sebarkan Injil.